Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menganalisis mengapa ada retail dengan lokasi yang sama akan tetapi nasibnya berbeda, serta menyebutkan beberapa faktor yang menjadi plus minusnya antara kedua retail tersebut. Kami mengambil contoh bisnis retail antara Giant dan Superindo. Mengenal Giant dan Superindo. Seperti yang kita ketahui, Giant dan Superindo termasuk retail yang besar, di mana keduanya berada di sektor yang sama, yaitu menjual kebutuhan pokok. Berikut adalah perjalanan Giant dan Superindo dari awal muncul hingga sekarang. Giant Supermarket. Mengutip laman Giant, nama merek Giant berasal dari Malaysia. Kisah Giant dimulai pada tahun 1944 ketika toko pertama keluarga Teng Meng Chun di mana dibuka di Sentul Pasar, Malaysia, dan diperluas hingga pembukaannya pusat minimarket Teng Binh Bangsar pada tahun 1974. Selanjutnya, Giant dikembangkan tak hanya di Malaysia tapi juga Singapura dan Indonesia. Melansir lamanan Hero Group, Giant di Indonesia dibesarkan oleh perusahaan Hero Group. Awalnya bisnis yang dibangun MS Kurnia adalah minimarket. Hero Supermarket melebarkan sayapnya dan berubah menjadi Giant untuk segmen hypermarket. Giant Hypermarket pertama dibuka di Indonesia pada tahun 2002, berlokasi di Villa Melati, Tangerang. Sebagai tambahan untuk kekuatan di segmen retail, saham Hero Group menjadi lebih besar dengan adanya Giant sebagai hypermarket internasional. Segmentasi Giant adalah para pelanggan yang menginginkan belanja dengan harga yang hemat, hingga hal itu diyakini tidak mengganggu jalannya Hero Supermarket. PT Hero Supermarket Tbk memperkerjakan lebih dari 13.700 orang dan melayani pelanggan di 558 gerai. Terhitung dari 30 Juni 2012, perusahaan ini telah mengoperasikan 43 gerai Giant Hypermarket, 130 gerai Hero dan Giant Supermarket, 241 gerai kesehatan dan kecantikan Guardian, dan 144 gerai Startmart. Dan selanjutnya oleh teman saya. Superindo merupakan jaringan retail internasional di Harris Group dengan lebih dari 3.451 gerai. Telah tersebar di 3 benua dan 10 negara. Sebagai umumnya, gerai ini menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan pada umumnya. Pusat pembelanjaan ini tercatat di Bursa Transfer Eropa, Yes, Business, and the New York Stock Exchange. Perusahaan yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997 ini memberikan visi, yaitu memberikan makanan bernutrisi, segar, dan lezat, membuat pelanggan merasa sehat ketika mereka dapat menemukan keseimbangan yang tepat, memberikan tanggung jawab atas keamanan produk rekan kerja, dan berkelanjutan menjaga bisnis ini sehingga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Superindo juga berkomitmen untuk memajukan perekonomian lokal dengan bekerja sama dengan petani lokal dan membudayakan usaha kecil dan menengah yang menjadi pemasok bagi gerai-gerai Superindo. Superindo juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Perusahaan ini juga aktif dalam lapangan program sosial dan pengalaman lingkungan. Kejatuhan Giant dan kejayaan Superindo. Di saat Superindo masih eksis melayani para pembelinya, nasib berbeda dialami oleh Giant. Satu persatu gerai pun tutup. Gerai yang sudah lama melayani para pembeli itu pun akhirnya harus menyudahi eksistensinya di dunia bisnis. Giant pun sang raksasa hypermarket ambruk.
Terbaru ada dua buah Giant di Malang yang mengobral barang besar-besaran lantaran tidak lagi mengambil stok. Barang pun diobral dari 10 hingga 90%, tergantung jenis barang. Rak-rak biasanya penuh terisi oleh berbagai barang kebutuhan pokok mulai kosong. Ibarat kata Giant sedang menuju napas terakhirnya. Ambruknya Giant pada tahun ini merupakan lanjutan dari penutupan gerai besar-besaran pada tahun 2019. Kala itu ada 2 gerai besar Giant di Malang yang tutup, yakni di Sawo Jajar dan Kaju. Padahal 2 gerai Giant tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu semi pusat pembelanjaan di pinggir kota. Tak hanya ada gerai Giant, di sana pun banyak permainan anak-anak, pijat refleksi, restoran cepat saji, hingga food court. Kedua bangunan gerai tersebut pun terbengkalai cukup lama sebelum digunakan sebagai toko bangunan. Kini ada 2 gerai Giant yang kembali tutup di Malang, yakni gerai di Pulau Sari dan gerai di Mall Olympic Garden. Penutupan 2 gerai ini bagi saya amat mengejutkan karena sebelumnya keduanya merupakan rujukan bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokok. Berbalik dengan Giant, gerai Superindo pun tumbuh baik cendawan di musim hujan. Malah saya baru tahu ada 3 gerai Superindo yang baru di Malang. Ketika gerai tersebut pun juga lumayan ramai dikunjungi oleh pembeli setiap hari. Bahkan tak jarang ketika hari Minggu, kasir gerai tersebut dijelajahi oleh pembeli yang antri dengan barang belanjaannya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lulu Hafidatul Ilmi. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor ambruknya Giant dan kejayaan Superindo di mata masyarakat. Pertama, tentu saja masalah harga. Bagi sebagian konsumen, harga barang di Superindo meski tidak semuanya jauh lebih murah dibandingkan Giant. Barang kebutuhan pokok seperti telur, gula, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya seringkali diobral. Kedua, masalah aksesibilitas layanan. Bagi masyarakat biasa, berbelanja kebutuhan pokok adalah alasan mereka pergi ke swalayan. Meski Giant awalnya cukup lengkap menyediakan segala jenis barang, tetapi masyarakat cukup kesulitan ketika mencari bahan kebutuhan pokok. Mau mencari minyak goreng atau sabun, saya harus putar-putar dulu ke bagian elektronik. Inilah salah satu alasan sebagian konsumen lebih memilih Superindo. Ketiga, masalah layanan kepada konsumen. Meski pramuniaga Giant baik, tetapi pramuniaga Superindo memiliki kelebihan. Tak lain mereka kerap memastikan pelanggan nyaman membawa barang belanjaan. Opsi menggunakan kantong plastik, kardus, atau kantung belanjaan juga mereka berikan. Keempat, terakhir, gerai Superindo banyak berdiri di sekitar perumahan. Ini berbanding terbalik dengan gerai Giant, kebanyakan berada di sekitar pusat perbelanjaan atau bahkan berada di dalam pusat perbelanjaan. Lokasi ini amat penting karena sewaktu-waktu masyarakat butuh barang dan mereka pasti memilih gerai dekat dengan mereka. Maka berbelanja di Superindo adalah pilihan yang sering dilakukan. Faktor-faktor di atas semuanya hanya pendapat masyarakat, namun sangat disayangkan ambruknya Giant yang sudah dikenal sejak dulu ketika berkeliling kota. Seringkali gerai Giant adalah gerai yang paling banyak dituju ketika berbelanja karena saat itu tak ada gerai lain. Semoga saja jika penutupan gerai ini dilakukan untuk penataan, mungkin Giant bisa memperbaiki diri sehingga kembali menjadi junjungan masyarakat dalam berbelanja. Baik, selanjutnya adalah Mbak Ica. Strategi yang perlu ditingkatkan Giant dan Superindo dalam penjualan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat ditingkatkan oleh Giant. Yang pertama, tingkatkan kualitas produk. Giant perlu meningkatkan kualitas produknya, bukan hanya harga. Kedua, kembangkan layanan baru. Giant perlu mengembangkan layanan baru untuk menarik pelanggan dan tetap kompetitif. Ketiga, optimalkan strategi penempatan harga.
Giant dapat mengoptimalkan strategi penetapan harganya untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga dengan tetap menjaga kualitas produk. Keempat, tingkatkan pengalaman pelanggan. Giant dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meningkatkan tata letak toko, penempatan produk, dan layanan pelangganan. Berikut adalah strategi yang dapat ditingkatkan oleh Superindo. Yang pertama, pengadaan dan pengemasan yang berkelanjutan. Superindo telah mengembangkan serangkaian produk berkelanjutan untuk pembeli yang sadar lingkungan. 2. Strategi merek pribadi. Superindo dapat menganalisis strategi merek pribadi untuk bersaing lebih baik dengan retail modern lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, Superindo dapat berfokus pada berkelanjutan, kesejahteraan karyawan, ketertiban masyarakat, transparansi, dan strategi privasi brand untuk meningkatkan bisnisnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.